pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang. Kasihilah saudara-saudaramu. Takutlah akan Allah. Hormatilah raja. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, kita sudah merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. 80 tahun kita sudah dimerdekakan secara konstitusional, ya, secara legal kita merdeka. Tapi banyak yang harus kita renungkan kembali, karena sadar tidak sadar kita belum merdeka. Dan sadar tidak sadar justru kitalah yang menjajah sebenarnya. Karena apa? Karena kita belum mengerti ketika kita dimerdekakan apa yang menjadi tugas kita, tanggung jawab kita, orang-orang yang sudah dimerdekakan. Dalam setiap kehidupan kita itu tanpa kita sadari kita pelakunya. Sama seperti orang-orang Yahudi yang mungkin karena keterpaksaan atau ketidaktahuan atau tergoda oleh duniawi. Karena apa? Karena memang kalau sesuai dengan pikiran kita, kita tidak bisa menghadapi kejahatan atau orang-orang yang memfitnah kita. Sampai kapan? Sampai kapan engkau bisa bertahan menghadapi orang-orang yang jahat? Kalau kau bisa bertahan menghadapi orang-orang yang memfitnah dirimu, tidak melakukan kejahatan, tidak membalasnya, maka kamulah orang merdeka. Kenapa saya katakan demikian? Merdeka, dia tidak diprovokasi, kehidupannya tidak ditentukan oleh orang lain, dan gak ngaruh walaupun dia difitnah. Terkadang orang kan fitnah dibalas fitnah. Kau fitnah aku, ku fitnah kau. Kau sakiti aku, ku sakiti kau. Itu belum merdeka itu. Dia masih diperhamba oleh duniawinya. Jadi kalau saya lihat banyak yang sudah mengibarkan bendera merah putih. Ya, benar.
kita tidak dijajah secara duniawi, tapi hati-hati. Mungkin kita masih dijajah secara rohani, atau kita menjajah orang secara rohani. Itu yang Petrus katakan kepada jemaat mula-mula. Jangan sampai kamu ikut melakukan penjajahan. Kita lihat tadi di Yeremia epistel kita 34. Musa mengingatkan mereka. Allah mengutus Musa. Ingat, kamu dulu adalah budak di Mesir. Dan kamu kubebaskan, kumerdekakan dari Mesir dengan 10 tulah. Bayangkan saja Raja Mesir, betapa kerasnya dia tidak melepaskan sampai 10 tulah, dan Israel merdeka. Oleh karena itu, melalui Musa Allah berfirman, jangan pernah kamu menjajah lagi, karena kamu sudah merasakan bagaimana sakitnya dijajah. Sakit banget loh. Alaihusukum majautu hitaison. Semua yang hadir di sini, remaja, naposo, orang tua, apakah Anda sudah merdeka? Di rumah, apakah Anda sudah merdeka? Atau masih di bawah tekanan? Suami-suami di sini, mana suami-suami ini? Nggak merdeka kamu jam? Istri-istri, udah merdeka istri-istri di rumah? Atau masih di bawah ancaman atau di bawah tekanan? Belum merdeka, masih terjajah. Itu yang dilarang Tuhan. Kamu orang percaya, sudah saya lepaskan, merdekakan, jangan pernah menjajah, jangan dijajah. Yang dijajah, yang menjajah sama-sama belum merdeka dua-duanya. Kalau masih ada hal seperti itu di antara kita, Anda belum merdeka. Karena Anda pelaku dari penjajahan itu. Petrus mengingatkan, karena betapa sakitnya orang yang meladeni, betapa sakitnya orang yang berbuat baik. Ada istilah di bahasa Batak demikian. Mate sada-sada tahi aku, mate-mate sada do. Mate-mate sada. Aku terus berbuat baik, mereka jahat terus katanya. Ada demikian, orang Kristen yang pertama demikian juga. Mereka difitnah. Di mana nggak dibalas nggak ini? Petrus mengatakan jangan dibalas. Ajaran kita adalah balaslah kejahatan dengan, bayangkan saja. Tahan nggak Anda begitu? Kalau Anda nggak tahan, belum merdeka Anda di situ. Tapi kalau Anda tahan membalas dengan kebaikan, maka Andalah orang yang merdeka. Anda tidak menjadi jahat walaupun dunia ini jahat. Itu orang merdeka. Pikiranmu, tindakanmu, sifatmu, sikapmu tidak ditentukan oleh dunia ini. Itu konfesi kita juga itu. Orang Kristen tetap berbuat kebaikan dan kebenaran sekalipun dunia ini jahat. Karena kita adalah orang yang merdeka. Tidak dikalahkan, tidak dijajah oleh dunia ini. Bagaimana kita bisa melakukannya? Bagaimana kita bisa mengisi kemerdekaan itu? Itulah yang diingatkan Tuhan Allah melalui Petrus hambanya. Sampai-sampai taruhannya berat demi kemerdekaan. Sampai-sampai harus menderita. Sama seperti Tuhan kita Yesus. Kan teladan Yesus Kristus. Karena kalau tidak demikian, maka dunia akan berkuasa di dalam kehidupan kita. Itu dikatakan Yesus Kristus sebagai batu penjuru, teladan yang kita ikuti. Dia sudah memberikan ajaran bagaimana kita harus saling mengasihi. Walaupun dunia ini mengatakan itu adalah kebodohan.
tapi itu adalah kemerdekaan. Diperingatkan, hiduplah sebagai hamba Allah. Tunjukkan. Jadi fitnah bukan kau balas dengan fitnah. Fitnah harus kau balas dengan prestasimu. Bungkam dia dengan siapa dirimu. Nggak perlu kita berkoar-koar bahwa kita orang baik. Nggak perlu, biarlah orang yang mengatakan kita baik. Karena kita adalah orang yang merdeka. Supaya kita mampu membawa kemerdekaan itu di dalam diri kita, di tengah-tengah rumah kita, di pekerjaan kita. Kitalah disuruh untuk membawanya. Tapi orang-orang yang enggak merdeka, dia pasti akan membawa penjajahan itu dimanapun dia akan ingin supaya orang lain juga ikut menderita seperti dia yang terjajah. Tidak secara kebetulan di hari Minggu ini Indonesia merayakan hari kemerdekaan yang ke-80. Kalau 80 tahun sebenarnya udah cukup lah untuk mengerti apa itu kemerdekaan. 80 tahun sebenarnya sudah dewasa lah untuk membudayakan kemerdekaan itu, membuktikan dan juga membawa kemerdekaan itu kepada orang lain. Hidupmu adalah contoh bagi orang lain bagaimana hidup merdeka. Bagaimana orang yang tidak dijajah, terlebih dijajah oleh dosa, dijajah oleh iblis, dan dijajah oleh ketakutan, kekhawatiran. Petrus mengatakan di dalam ayat yang pertama, saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi kita nggak tahan ya. Di sini di antara kita yang datang ke gereja ini, ada nggak punya musuh? Ada nggak punya orang yang kau benci? Punya nggak orang yang kau benci? Ada ya. Kalau ada orang yang kau benci, berapa lama kau membenci dia? Atau masih adakah di antara kita di sini yang belum membalaskan dendamnya? Belum terbalas, Amang. Nanti kalau sudah terbalas aku bertobat, katanya. Itu masih terjajah itu. Masih ada nggak seperti itu? Dia belum merdeka. Kita sebagai orang-orang pendatang dan perantau. Jadi ini ada dua maksudnya Pak Petrus. Mereka pendatang di negeri orang. Itu yang pertama. Jadi sebagai pendatang pasti akan hilang kebebasan. Warna halak narwate. Enggak boleh begini, enggak boleh begitu, enggak boleh mendirikan gereja, enggak boleh berdoa, segala macam lah itu. Itu yang pertama. Kebebasannya hilang. Yang kedua, secara iman kita adalah pendatang di dunia ini. Karena apa? Karena kita mempunyai dua kewarganegaraan. Yang pertama adalah kita warga negara Indonesia, yang kedua adalah kita warga negara surgawi. Jadi sebenarnya orang Kristen itu harus ada dua KTP-nya. Satu KTP Indonesia, satu lagi KTP surga. Supaya dia tahu bahwa dia adalah warga negara surga yang sudah merdeka. Jadi kewarganegaraan surga itu harus kita bawa ke kewarganegaraan Indonesia ini supaya mereka tahu apa itu kemerdekaan. Itulah orang perantau. Jadi dunia hanya parlape-lapean, hanya sementara dunia ini. Kemerdekaan kita adalah kemerdekaan dari dosa, dari si jahat. Supaya kita mampu untuk hidup di dalam kebebasan yang Tuhan berikan. Kitalah pelakunya. Jadi jangan ada di antara kita orang Kristen yang melakukan penjajahan. Jangan ada yang memaksakan kehendaknya. Itu penjajah juga itu. Makanya saya katakan terkadang kita nggak sadar kita penjajah sebenarnya.
Jangan ada orang yang suka-sukanya. Itu penjajah. Hati-hati Anda. Jangan ada orang yang membalaskan kejahatan orang lain. Itu penjajah. Belum merdeka. Karena dia hanya melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Jadi bawalah kemerdekaan itu, bawalah kemenangan itu kepada orang lain. Sampai kapan? Sampai selama hidupmu, sampai ada kesempatan bagimu selagi masih hari siang. Bawa itu, milikilah ya, cara hidup sebagai hamba Tuhan, supaya orang yang memfitnahmu salah. Karena fitnah ini mempengaruhi loh. Kita belum kenal orangnya, belum ngomong sama dia, tapi karena sudah kita dengar fitnah dan gosipnya, jadi benci. Ikut-ikutan kita benci dia, padahal kita belum pernah ketemu. Si Anu orangnya begini, kita pengaruh sama kita, sehingga tanpa kita lihat dia, tanpa kita jumpai dia, kita udah nggak suka sama dia. Bahaya fitnah itu. Tapi bagaimana kita menghadapinya? Tunjukkan bahwa engkau bukan seperti itu. Jangan kau ikuti ya. Kalau kau ikuti akhirnya kau terjajah oleh hukum balas membalas, hukum yang membalaskan kejahatan dengan kejahatan. Jadi melalui perbuatanmu lah kamu ternyata adalah orang yang merdeka. Melalui perbuatanmu lah kamu membawa kemerdekaan itu dimanapun kau berada. Hatimu, sifatmu itu yang membawa kemerdekaan dan orang mendapatkannya. Orang-orang yang belum tahu kemerdekaan akan mendapatkannya. Kitalah disuruh membawa itu. Siapa lagi bukan kita ya? Masa orang kita suruh? Kita disuruh oleh Tuhan. Kamu sudah kumerdekakan, bawa kemerdekaan itu kepada seisi rumahmu. Bawa kemerdekaan itu di tempat pekerjaanmu. Ingat, kamu melakukannya bukan karena paksaan, tapi karena Tuhan. Tunduklah kepada raja. Gimana kalau raja jahat? Tunduk enggak? Tunduklah kepada raja. Karena raja itu Tuhan yang memilih. Yesus mengatakan kepada Pilatus, karena Pilatus bilang begini kepada Yesus, aku punya kuasa, kata Pilatus kepada Tuhan Yesus, aku punya kuasa membebaskan kamu dari salib. Kata Pilatus, dia punya kuasa. Apa kata Yesus sama dia? Kau tidak punya kuasa kalau tidak Allah yang memberikan kepadamu. Berarti Allah yang memberikan kuasa kepada raja, kepada pemerintah. Tunduklah. Tapi ingat, sebagai orang Kristen kita juga punya keyakinan iman. Paulus mengatakan kita harus lebih tunduk kepada Allah daripada kepada manusia. Itulah orang-orang yang merdeka. Dia tahu bagaimana tunduk kepada raja, pemimpin, tapi dia tahu juga untuk menyuarakan kenabiannya karena Allah. Itu orang yang merdeka. Dia tahu bagaimana membawa kebenaran dan keadilan di dalam kehidupannya. Kemudian Petrus mengatakan, tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi maupun kepada wali-wali yang diutusnya, untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh. Jadi jangan ikut bodoh ya. Kalau ada temanmu bodoh, kamu jangan ikut bodoh. Kalau ada keluargamu bodoh, kamu jangan ikut bodoh. Gitu. Kalau ada keluargamu yang belum merdeka, kamu jangan ikut-ikutan orang yang belum merdeka.
Bawalah kemerdekaan itu kepada dia, karena dia belum tahu bahwa apa itu kemerdekaan. Caranya bagaimana? Tidak boleh dengan dosa. Ada cara yang lain, banyak cara yang lain. Yesus bisa. Justru di situ kita ditempa. Justru ke situlah kita diutus. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Jadi kita diutus untuk itu semua. Semua orang Kristen diutus untuk membawa itu, untuk bertahan, untuk mempertahankan kemerdekaan itu, mengisi kemerdekaan itu, bukan jadi pelaku penjajahan itu. Oleh karena itu, marilah semua, ada 4 ya, kesimpulan yang dikatakan Petrus di ayat terakhir. Hormatilah semua orang, karena kita adalah orang yang membawa kasih, jadi kita hormat. Kan kelihatan bagaimana orang yang sombong, bagaimana orang yang hormat. Kemudian kasihilah saudara-saudaramu. Ingat, semua kita ditebus. Agama apapun itu ditebus. Yesus menebus mereka. Bukan hanya HKBP saja. Bukan hanya Yesus menebus orang HKBP, tidak. Yesus menebus semua manusia. Jadi dia juga yang ditebus Yesus, sama seperti kamu juga ditebus. Itulah yang harus kita lihat. Kasihilah saudara-saudaramu. Pasti adalah saudara kita yang jahat, entah saudara apapun itu, semarga atau sapungguan, pasti ada yang kurang berkenan. Kasihilah dia, karena dia juga ditebus oleh Yesus. Kemudian takutlah akan Allah. Jadi kita lakukan itu karena Allah. Kemudian hormatilah raja. Itulah tanda-tanda orang yang membawa kemerdekaan itu, yang hidup sebagai orang-orang yang merdeka, yang tidak terprovokasi atau yang tidak terpengaruh oleh dunia ini. Dunia ini punya caranya, tapi kita harus membawa budaya surgawi. Kita warga negara dunia, kita juga warga negara surgawi. Mari kita bawa itu dalam hidup kita masing-masing, supaya kita benar-benar merdeka ya. Supaya kita benar-benar merdeka, maka berdirilah teguh, jangan goyah sampai kemerdekaan itu didapatkan oleh orang-orang yang belum merdeka. Amin, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, firman-Mu mengajarkan kami supaya kami membawa berita sukacita kemerdekaan yang Kau berikan dalam hidup kami. Engkau lepaskan kami dalam Yesus Kristus yang telah mati menanggung dosa kami, memberi kekuatan bagi kami untuk melawan godaan-godaan dunia dan iblis, dan menghibur kami dalam kekhawatiran kami, supaya kami benar-benar merdeka, benar-benar mendapatkan keselamatan yang daripada-Mu. Ya Tuhan, Engkau yang tetap mengajari kami, menguatkan kami, agar kami membawanya, menghidupinya dalam hidup kami, dimanapun kami berada. Dan orang-orang yang belum mengenal keselamatan kemerdekaan yang daripada-Mu, melihat kemerdekaan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami untuk membawa firman-Mu, sertai gereja-Mu, sertai orang-orang yang percaya dan orang-orang yang belum percaya. Engkau yang memanggil dan mengumpulkan. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia yang Kau anugerahkan. Terima kasih untuk kemerdekaan iman, kemerdekaan rohani yang Kau berikan dalam Yesus Kristus yang menebus kami dari penjajahan. Kami serahkan hidup kami kepadamu, juga seluruh keluarga kami, anak-anak kami. Engkau Tuhan yang menyertai dan memberkati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.